Bab 379. Aku akan menemanimu selama sisa hidupmu. Kamu tidak punya cara lain. Kingston Jiang tampak tenang dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu hanya punya satu cara, yaitu bekerja sama denganku dan membantuku. Jika tidak, aku akan mengantarmu ke penjara bawah tanah lagi. Kamu pikirkan sendiri dengan baik, aku akan datang menemuimu lagi. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Kintiasu terus mengikuti Kingston Jiang. Hanya saja dia tidak berbicara, dan sekarang melihat Kingston Jiang berdiri, dia pun segera berdiri tepat waktu dan pergi untuk menyangga Kingston Jiang. Busran duduk di sofa, memandang Kingston Jiang yang berdiri dan pergi, dengan sentuhan mendalam di wajahnya yang kasar. Kintiasu menyangga Kingston Jiang untuk pergi. Di luar komunitas, Kintiasu bertanya, "Kak Kingston, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan?" Kingston Jiang mengangguk, "Ya, percaya. Dacia memiliki sejarah ribuan tahun, dan banyak hal telah terkubur oleh sejarah. Aku percaya pada keberadaan energi Qi, dan juga percaya bahwa benar-benar ada Grandmaster Kungfu yang berhasil melatih energi Qi di dunia ini. Untuk semua ini, Kintiasu tidak terlalu percaya. Karena ini terlalu ilusi." Tetapi dia pun tidak bertanya lagi, dia mengubah topik pembicaraan, dan bertanya, "Kemana kamu akan pergi selanjutnya?" Kingston Jiang berdiri di pinggir jalan di luar komunitas, mengamati mobil-mobil yang melewat tanpa akhir di depannya, mengamati gedung-gedung tinggi di kejauhan. Jiang Song begitu besar, tetapi malah tidak ada tempat untuknya. Pada saat ini, dia sangat ingin memiliki sebuah keluarga. Dia sangat ingin menetap. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu kemana aku harus pergi lagi. Mungkin, aku harus pergi ke gua tempat aku mendapatkan buku medis." Kata-kata Busrandu membuat Kingston Jiang tahu bahwa masih ada energi Qi di dunia ini. Membuat dia tahu bahwa masih ada orang kuat seni bela diri di dunia ini yang mempraktikkan energi Qi. Waktu itu, dia melompat ke sungai, mengikuti aliran sungai, dan memasuki sebuah gua bawah tanah, di mana dia mendapatkan buku medis dan mendapatkan 81 jarum dahsyat. Dia memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya dalam ilmu medis untuk memperkuat tubuhnya, dan dia berulang kali membuat prestasi luar biasa di medan perang, sehingga dia bisa menjadi naga hitam. 81 jarum dahsyat sungguh luar biasa, dan itu telah bertentangan dengan teori fisika saat ini. Itu seharusnya ditinggalkan oleh seorang orang kuat yang mahir dalam medis dan seni bela diri. Dia merasa bahwa orang kuat yang meninggalkan buku medis di gua seharusnya juga meninggalkan teknik batin kultivasi energi, hanya saja dia tidak menemukannya. Dia harus mengeluarkan racun Gu dari tubuhnya sesegera mungkin. Gua. Kintiasu sedikit tertegun. Kingston Jiang sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa, apakah kamu punya uang? Pinjami aku beberapa. Aku akan pergi mencari sebuah tempat dulu untuk ditinggali, lalu barulah memikirkan yang lain setelah menetap. Pergilah ke rumahku." Kintiasu berkata, "Kamu sekarang seperti ini, pasti juga membutuhkan seseorang untuk merawatmu. Pergi ke rumahku dan aku pun bisa dengan mudah merawatmu." Sambil berbicara, dia memanggil sebuah taksi, dan kemudian menyangga Kingston Jiang untuk masuk ke dalam mobil. Kingston Jiang memang tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Setelah memikirkannya, dia masih mengikuti Kintiasu. Kintiasu telah bekerja keras di luar negeri selama bertahun-tahun, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat, memiliki gaji tinggi, dan juga menyimpan banyak uang. Setelah datang ke Jiangzhou, dia juga membeli sebuah villa. Meskipun areanya tidak besar, tapi juga merupakan villa kecil dengan 2 lantai. Dia menyangga Kingston Jiang untuk masuk ke dalam rumah dan berjalan ke sofa. "Duduk dulu, aku akan pergi menuangkan segelas air hangat untukmu." Kingston Jiang bersandar di sofa. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikit tenaga pun di seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak ingin membuka matanya. Segera Kintiasu berjalan ke arahnya dengan memegang segelas air hangat, dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. "Minumlah sedikit." Kingston Jiang mengambil gelas air,
menyesapnya dengan pelan, dan kemudian menyerahkannya kepada Kintiasu. Kintiasu meletakkannya di atas meja, lalu duduk, memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu. Dia sedikit bingung. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia malah tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia awalnya ingin menyelamatkan Busrandu dan merekrut Busrandu. Busrandu dalam kegelapan, dan dia dalam kecerahan, keduanya akan tak terkalahkan di dunia jika bergabung. Tapi Busrandu sepertinya tidak peduli dengan hal-hal ini. Ketika Kingston Jiang berpikir, dia terbatuk-batuk tanpa sadar. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya, membatukkan sedikit darah, dan tangannya penuh dengan darah. Bahkan bisa terlihat beberapa ulat kecil di dalam darah secara samar-samar. Ketika Kintiasu melihat adegan ini, wajahnya pucat ketakutan, dan dia berseru, "Ini, Kak Kingston, kamu, dalam darahmu." Kingston Jiang mengambil tisu, menyeka darah dari tangannya, dan berkata dengan lemah, "Ini seharusnya cacingku, racun di tubuhku. Hal inilah yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Aku harus menemukan cara untuk melatih energi Ki sesegera mungkin, jika tidak, aku akan lumpuh total jika terus seperti ini setelah paling lama 3 bulan." Kingston Jiang adalah seorang dokter. Dia tahu kondisi tubuhnya dengan baik. Ada semakin banyak cacinggu, racun, di tubuhnya, dan mereka bahkan bertelur di darahnya. Pada akhirnya, cacinggu, racun akan membuatnya lumpuh sepenuhnya, dan dia akan berbaring di atas kasur tanpa bisa bergerak. Pada saat itu, tubuhnya akan menjadi sebuah senjata racun. Ini, lalu apa yang harus dilakukan? Kintiasu memiliki kecemasan di wajahnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan bisa mati dalam waktu singkat." Kingston Jiang melihat ekspresi cemas Kintiasu, dan hatinya juga hangat. Sudah cukup puas baginya dengan memiliki seseorang untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Tetapi, Kintiasu melihat Kingston Jiang dengan wajah pucat dan darah masih tersisa di sudut mulutnya, dia merasa tertekan. Kamu seperti ini, aku sangat sedih saat melihat." Matanya agak merah, dan air matanya mengalir keluar secara tak terkendali. "Aku merasa sedih di hatiku, apakah kamu tahu? Baik-baik saja, benar-benar baik-baik saja, kamu jangan seperti ini." Kingston Jiang mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Kintiasu tiba-tiba memeluk Kingston Jiang. "Kingston Jiang, bisakah kita jangan peduli tentang apapun lagi? Aku akan menemanimu selama sisa hidupmu, bahkan jika hanya ada 1 hari, biarkan aku menemanimu melalui bagian terakhir dari hidupmu, boleh?" Wanita cantik ada di pelukannya, dan aroma menawan terhirup hidung dan mulutnya. Kingston Jiang benar-benar tersentuh. Arus hangat naik di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Kintiasu. "Ya," dia bergumam, "ya," dengan suara ringan. Dia tidak tahu masih berapa lama dia bisa hidup, dia tidak tahu apakah spekulasinya benar atau tidak. Dia tidak tahu apakah ada metode kultivasi batin di gua bawah tanah tempat dia mendapatkan buku medis. Jika tidak ada, maka hanya dengan menghubungi keluarga Jiang baru dia bisa mendapatkan peta tempat tinggal Huayuesan. Hanya dengan membuka rahasia peta tempat tinggal Huayuesan, dia barulah bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan metode kultivasi batin. Kalau tidak, dia mesti mati. Terlalu banyak ketidakpastian di masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dia tidak tahu seperti apa nasibnya nanti. Tetapi dia tidak ingin melewatkan orang di depannya. Dia telah menyakiti Klutang, dan dia tidak ingin menyakiti Kintiasu lagi. Keduanya saling berpelukan. Setelah beberapa saat, Kingston Jiang akhirnya dengan lemah berkata, "Kamu telah menekanku, kamu sangat berat." Kintiasu tersipu, dia langsung bangkit dari tubuh Kingston Jiang, berdiri di samping, menundukkan kepalanya, dan berbisik, Maaf." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Hanya bercanda, jika aku dalam keadaan sehat, 10 darimu pun bisa aku gendong."
Kintiasu diam-diam mengangkat kepalanya dan mengintip Kingston Jiang sekilas. Kingston Jiang sekarang telah menyetujuinya, dan dia sudah menjadi pacar nominal Kingston Jiang, tetapi dia malah sama sekali tidak bisa senang. Mungkin Kingston Jiang tahu kesehatannya sendiri dan tahu bahwa dirinya tidak akan hidup lama, jadi dia menyetujuinya. Memikirkan hal ini, dia menangis lagi. "Kenapa? Kenapa kamu menangis lagi?" Kingston Jiang memandang Kintiasu yang menangis, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sudahlah, jangan menangis lagi, aku akan baik-baik saja, aku percaya bahwa manusia bisa mengalahkan takdir." Kingston Jiang, Kintiasu mencibir dan menangis sedih, "Aku sangat takut, aku takut aku akan kehilanganmu suatu hari nanti." "Gadis bodoh, omong kosong apa, aku sedikit lapar, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan." Bersambung.